bahwasanya seorang istri tatkala berkhidmah kepada suami, melayani suami, itu bukan untuk mendapatkan ganti suami sayang kepada dia. Itu nomor sekian. Tapi yang paling inti, ini adalah ibadahku, khidmahku untuk menggapai surga. Bismillahirrahmanirrahim. Ukhti Ustadz yang tidak menyebutkan namanya Ustadz. Ya. Afwan, sebelumnya Ana bukanlah wanita yang banyak tingkah atau suka neko-neko. Ana niat hijrah dan memperdalam agama dalam rangka mencari pahala melalui pasangan. Tapi qadarullah malah semakin Allah tunjukkan siapa sosok pasangan Ana yang sesungguhnya sampai akhirnya Ana kena penyakit HIV seperti penyakit kelamin yang kata dokter itu akibat dari seringnya bergonta-ganti pasangan. Tapi alhamdulillah ala kulli hal Allah memberikan kesembuhan pada Ana. Pertanyaan Ana, satu sisi Ana pingin nikah lagi dalam rangka mencari pahala di tiket surga dan sekaligus menyelamatkan agama dan akidah Ana. Dan di sisi lain Ana takut berbuat zolim pada pasangan yang kedua. Terus apa yang harus Ana lakukan Ustadz? Barakallahu fiik. Ya ukhti, pertama anti bersyukur kepada Allah. Hidayah itu menyapa anti. Sadari bahwasanya itu nikmat yang agung. Sadari bahwasanya itu nikmat yang agung. Kalau kita merasa bahwasanya nikmat sunnah ini adalah nikmat yang agung, maka tatkala itu kekurangan-kekurangan kita di sisi yang lainnya itu jadi rendah. Tinggal bagaimana kita itu memandang hidup sebenarnya itu. Ada orang itu yang obsesi hidupnya itu adalah kekayaan. Dia pandang itu pokoknya kalau nggak kaya itu seakan-akan dunia itu gelap. Ada orang itu yang ini, ada orang itu, ada itu yang lain. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan orang itu sempurna dari satu titik dan kurang dari titik yang lain. Maka sadari nikmat Islam, nikmat sunnah, ini nikmat agung, agung sekali. Yang kalau kemudian kita dengan nikmat itu kemudian dapat ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi dapat ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan berbagai macam ujian, maka kita rasakan ujian itu adalah kecil dan kita rasakan ujian itu adalah untuk menambah kekuatan kita, keimanan kita, dan pahala kita di sisi Allah. Itu yang pertama. Yang kedua, ya salah satu di antara ujian yang Allah berikan kepada anti adalah qadar Allah, ternyata takdir Allah menuntun, mengarahkan anti untuk harus menikah dengan laki-laki yang semacam tadi. Dan dari jalur cerita yang tadi disampaikan, berarti lahirnya anti sudah cerai. Ini dengan suami tersebut, dan itu pilihan yang tepat, Yani bahwasanya kalau memang terbukti begitu, maka cerai itu pilihan tepat. Yani nanti tidak menceritakan suami yang pertama kena HIV itu kenapa. Karena keterangan dari medis bahwasanya itu sering gonta-ganti pasangan, itu nggak mesti loh. Nggak mesti. Bisa jadi karena efek yang lain. Karena unsur yang lain. Karena faktor yang lain. Bisa jadi suami anti itu memang, yang pertama itu memang turunan orang yang pernah kena HIV. Sehingga dia sejak bayi kena HIV. Apa dosa dia? Bisa jadi injeksi. Dokternya nakalan gitu ya, injeksi itu nggak pakai jarum yang ganti. Jarum yang pertama itu sudah terkena virus HIV sehingga masuk. Dan berbagai macam yang lain lah. Memang salah satu faktor utamanya adalah gonta-ganti pasangan semacam itu. Lepas dari masalah itu, Anda tidak ingin membahas suami yang pertama, tapi apapun itu
HIV itu kena karena dosa suami atau karena nggak dosa suami itu nggak penting. Yang penting kalau itu nampak dan itu ketahuan, maka wajib untuk pisah. Dan itu anti sudah lakukan, alhamdulillah. Dan bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala, HIV itu bisa disembuhkan. Berarti stadiumnya rendah, Mas Ian. Jadi HIV itu bisa disembuhkan, alhamdulillah. Sekarang anti sendiri berpikir untuk menikah lagi. Apakah ada unsur kezaliman? Ana pertegas. Kalau memang HIV yang pernah mengenai anti itu benar-benar bersih, cek misalkan di 2-3 laborat yang akurat gitu ya tentang virus itu pada tubuh anti. Kalau memang benar-benar negatif, maka berarti anti itu wanita bebas dari HIV dan berhak untuk nikah lagi. Adapun kalau HIV-nya itu masih, maka jalanilah takdir ilahi yang satu ini. Jalani takdir ilahi. Adaptasilah dengan takdir. Yang salah satu di antara bentuk adaptasi adalah tidak menikah. Dan beribadahlah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan berbagai macam ibadah lain yang Allah tuntunkan, tidak harus dengan menikah. Tapi dengan cerita anti tadi, anti mengatakan bahwasanya HIV itu sudah bersih. Saya sudah sembuh, begitu kata lafadznya. Maka nikahlah. Pernikahan itu bagi wanita adalah jalan ke surga. Ini jalan ke surga. Dan itu sering saya ulang-ulang dalam majelis-majelis kita. Bahwasanya seorang istri tatkala berkhidmah kepada suami, melayani suami, itu bukan untuk mendapatkan ganti suami sayang kepada dia. Itu nomor sekian. Tapi yang paling inti, ini adalah ibadahku, khidmahku untuk menggapai surga. Nah, adapun kalau kemudian seorang istri itu berbuat semacam itu, kemudian suami jadi sayang, jadi perhatian, maka itu adalah ajilu busyrul mu'min. Kegembiraan seorang mukmin yang disegerakan. Sebagaimana seorang suami tatkala dia itu berbaik-baik kepada keluarganya, perhatian sama keluarganya, sayang sama keluarganya, itu juga ajilu busyrul mu'min. Itu juga jalan dia menuju ke surga. Lah, kalau kemudian dia mendapatkan balik kasih sayang dari sang istri, maka itu kebaikan di atas kebaikan. Kalau ternyata tidak, maka cukuplah kita mendapatkan faedah yang pertama. Jadi kalau ternyata seorang istri sudah berbuat semaksimal mungkin untuk kepada sang suami, ternyata suaminya kok qadarullah gak wong, ya. Jadi qadarullah itu orang jelek lah, gitu ya. Maka cukuplah balasan pertama kita mendapatkan surga. Itu jauh dari segalanya. Seorang suami kalau sudah perhatian penuh dengan keluarganya, ternyata istrinya itu Masya Allah, yani perhatiannya sama keluarga minta ampun begitu, maka cukuplah antum yani mendapat janji masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala karena perhatian kepada yani ke keluarga. Dan begitu cara seorang mukmin berpikir. Seorang mukmin berpikir itu mengkaitkan apapun berpikir dia itu dengan surganya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah itu dia mendapatkan balasan dunia, sedikit balasan dunia, itu adalah ajilu busyrul mukmin, kegembiraan seorang mukmin yang sedikit disegerakan di dalam dunia, dan itu pasti. Dan itu adalah pasti. Tapi apabila ada tidaknya, maka kita nggak kecewa karena memang kita mengharapkan dengannya mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Kesimpulannya, menikahlah kembali. Banyak-banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, istikharah kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga dengan istikharah kita itu kita mendapatkan suami yang kita inginkan, yang baik di pandangan Allah, baik menurut kita dan baik dalam agama kita. Wallahu a'lam bishawab.